Anda menyaksikan berita satu spesial, saya Patricia Mapalie. Dalam berita satu spesial kali ini, saya akan ajak Anda untuk berdialog, berbincang, menanyakan kabar dengan salah satu Srikan di Indonesia yang namanya sering sekali disebut-sebut dalam pertemuan tingkat dunia. Salah satunya adalah KTT ke-43 ASEAN. Siapa lagi kalau bukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Bu Retno, terima kasih sudah memperkenankan kami. Saya tahu Ibu jadwalnya padat, sibuk sekali. Tapi masih menyempatkan waktu untuk menyambut kami ada di Kementerian Luar Negeri. Ibu, KTT ke-43 ASEAN di Jakarta sudah selesai, Ibu. Saya sendiri sebagai bagian kecil dari masyarakat merasa sangat bangga, Bu. Apalagi pada saat gala dinner. Ibu sendiri perasaannya bagaimana, Bu? Alhamdulillah ya, jadi tugas berat ini dapat kita kembali jalankan dengan baik setelah tahun lalu G20 juga bisa kita jalankan tanggung jawab kita dengan baik. Tantangannya sama besarnya, jadi in short semuanya berjalan dengan baik. Karena begini, ada beberapa ukuran keberhasilan. Pasti hal-hal seperti berlangsung dengan aman, terus kemudian semuanya apik, dinernya bagus dan sebagainya, itu penting. Tapi ada yang juga sama pentingnya, bagaimana kita bisa menghadirkan hasil dari KTT itu. Dan salah satu tolak ukurnya, ini setiap tahun orang tuh menunggu apakah East Asia Summit EAS, salah satu KTT. Jadi tadi itu KTT 43 itu lengkapnya sebenarnya KTT ke-43 ASEAN dan KTT lainnya. Kalau di total ada 12 KTT semuanya. Nah, EAS ini salah satu dari 12 itu, tetapi yang paling ditunggu orang karena yang ikut di dalam KTT itu adalah ASEAN plus 8 negara lainnya. Rusia, Amerika, Tiongkok, Jepang, Korea, India, Australia, New Zealand. Nah, dengan bervariasinya, berarti dengan bervariasi dan dengan situasi dunia saat ini, kenapa ditunggu? Karena sulit sekali mendapatkan sebuah kompromi. Sehingga orang itu semua menunggu ini EAS bisa keluar enggak dengan deklarasi. Jadi di tengah dinner yang apik, meriah, makanan bagus, di titik itu sebenarnya orang saat dinner itu semua yang paling deg-degan adalah saya. Karena apa? Negosiasi saya pada saat itu stuck. Jadi sampai dinner dan besok KTT EAS-nya itu besok paginya, di titik malam itu negosiasi semuanya stuck. Karena tidak tercapai kompromi terutama di paragraf atau di isu yang terkait dengan geopolitik. Maka saya melihat dinner itu bukan hanya dinner itu saja, tetapi itu adalah lahan saya, platform saya untuk melakukan negosiasi pada tahap akhir. Jadi kalau dilihat, paling nggak dilihat dari IG saya, walaupun ada IG yang saya sedang joget, saya bawa buku. Wow. Di dalam buku itu ada paragraf-paragraf yang sedang saya negosiasikan. Jadi ada satu titik, saya kemudian datang ke satu negara, kita bicara, waktu itu kita 1, 2, 3, 4, kita berempat bicara. Karena agak gelap, saya senterin paragrafnya. Ini loh paragraf yang saya usulkan. Jadi itu semuanya itu ada di dalam buku saya yang saya bawa, saya joget sebentar, saya balik lagi, saya negosiasi lagi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan 5 menit sebelum pertemuan mulai, akhirnya kesepakatan dapat terjadi. Dan setelah dinner itu, setelah saya melakukan pembicaraan sampai pada tingkat yang paling tinggi ya, jadi saya bicara dengan VP Harris, Wakil Presiden Amerika, saya bicara dengan PM Jepang, saya bicara dengan PM Australia, saya bicara dengan para negosiator, dengan para menteri dan sebagainya. Setelah dinner itu saya rapat lagi dengan tim negosiator saya untuk menyusun strategi sampai besok harinya. Oke ya, saya sudah bicara dengan semuanya, situasinya seperti ini, sekarang kita susun strategi. A, B, C, D, E, semuanya kita susun, coba kita lempar ke mereka, kita tunggu sampai besok. Nah, alhamdulillah berjalan dengan baik dan yaitu 5 menit
deg-degannya setengah mati, ya Allah. Saya bisa merasakan gitu deg-degannya bagaimana. Jadi sementara gala dinner, tapi juga ada proses negosiasi di situ Negosiasi ya di Bu ya. situ, Jadi yang betul. kita lihat belum tentu sepenuhnya Iya, seperti itu betul, ya. betul. Karena kita hanya menonton melalui televisi. Tapi Bu, 90 dokumen, kemudian ada deklarasi kerjasama tercipta lewat KTT 43 ASEAN. Tadi mungkin Ibu sudah menceritakan sedikit dari banyak sekali saya pikir pertemuan-pertemuan dan juga apa perbedaan pendapat begitu Bu. Ini prosesnya seperti apa sih Bu? 90 dokumen. Jadi loh, Bu. 90 dokumen tentunya bukan hal yang mudah ya, karena semuanya dinegosiasikan dan prosesnya memang berjalan lama sekali. Jadi sebenarnya kalau kita KTT itu sebenarnya sudah pada tahap yang final. Tinggal ngetok. Plus yang belum diketok tentunya yang paling terakhir itu yang East Asia Summit itu, dan itu yang paling ditunggu orang seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi yang ingin dilakukan Indonesia selama keketuaan kan kita pakai tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Jadi kita betul-betul ingin bahwa ASEAN itu tetap menjadi kontributor utama bagi perdamaian, stabilitas. ASEAN itu tetap relevan, baik relevan bagi rakyatnya maupun relevan bagi dunia. Terus kemudian Indonesia juga ingin Asia Tenggara ini tetap menjadi epicentrum of growth, jadi pusat pertumbuhan, karena semua aset kita punya aset demografi, kita punya aset pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, terus kita juga sangat dinamis, jadi kenapa tidak kita pertahankan sebagai epicentrum of growth. Nah, kita kemudian terjemahkan dari tema itu, betul-betul kita terjemahkan ASEAN Matters, bagaimana menjadikan ASEAN relevan. Kita persiapkan ASEAN dari titik 2023 sampai 2045. Maka di situ kita sepakati apa yang dinamakan ASEAN Concord 4. Itu adalah fondasi yang dibangun post 2025 tambah 20 tahun 45, bagaimana kita merespon tantangan-tantangan masa depan. Kemudian di dalam situasi emergensi, bagaimana ASEAN dapat lebih cepat mengambil sebuah keputusan, karena kalau namanya emergensi kan harus cepat, kalau lambat hilang. Situasinya sudah hilang. Nah, itu juga kita persiapkan. ASEAN Sekretariat kita perkokoh. Namanya, nomenklaturnya kemudian disepakati untuk diganti sebagai markas besar ASEAN. Itu dari isu ASEAN Matters. Dari isu epicentrum of growth-nya di EAS, di East Asia Summit itu deklarasinya itu mengenai epicentrum of growth. Bagaimana kita semua bekerja sama untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan. Dan ada satu pilar lagi yang lebih business-like. Ada forum bisnis yang kita namakan ASEAN Indo-Pacific Forum. Di situ bicara konkret mengenai proyek, ada lebih dari 90 proyek, 93 kalau tidak salah, dengan nilai 38,2 miliar US dollar nilainya. Jadi sekali lagi, tidak hanya membangun fondasi politik untuk ASEAN, mempersiapkan ASEAN untuk dapat merespon tantangan masa depan, tapi kita bangunkan juga pilar-pilar ekonomi untuk mendukung Asia Tenggara tetap menjadi epicentrum of growth. Intinya begitu. Oke, Ibu, yang juga menjadi perhatian masyarakat adalah bagaimana kemudian kondisi geopolitik, Ibu, persoalan di Myanmar, konflik internal di ASEAN, begitu. Bagaimana atau sejauh apa sebetulnya Indonesia menjembatani konflik-konfliknya atau persoalan-persoalan ini, Bu, lewat KTT ke-43 ASEAN? Ya, jadi kalau mengenai Myanmar ya, Myanmar memang tantangan internal ASEAN. Tapi Bapak Presiden mengatakan, oke, kita bantu Myanmar untuk keluar dari krisis politiknya. Fokus kita adalah masyarakat Myanmarnya melalui bantuan kemanusiaan. Dan selama keketuaan Indonesia, banyak sekali progres yang dilakukan untuk bantuan kemanusiaan. Kalau dulu bantuan kemanusiaan boleh dilakukan oleh AHA Center. AHA Center itu wing humanitariannya ASEAN, tetapi harus melalui saluran yang disiapkan oleh junta militer. Nah, kita kemudian Indonesia sebagai ketua berusaha menjembatani antara AHA Center dengan junta militer. Apakah kita juga bisa bantuan kemanusiaan itu kita berikan langsung kepada masyarakat yang paling terkena dampak dari konflik, misalnya di Sagaing dan saya lupa satunya, satu daerah lagi yang memang konfliknya itu berat sekali.
pada akhirnya setelah bicara dengan mereka diperbolehkan. Jadi di bantuan kemanusiaan kita fokus kepada orang-orang yang paling memerlukan. Nah, itu di bantuan kemanusiaan. Sementara itu kita juga berusaha untuk membangunkan trust di antara mereka. Banyak orang yang berharap bahwa dalam 1 tahun itu Myanmar akan selesai. Nggak mungkin selesai. Karena konflik yang terjadi di Myanmar itu sebenarnya konflik yang sudah berlangsung 70 tahun. Lebih dari 70 tahun. Maka yang diperlukan pertama adalah membangun trust di antara mereka. Nah, ini yang dilakukan oleh Indonesia selama menjadi ketua. Kita melakukan lebih dari 145 engagement dengan 70 stakeholders yang ada di Myanmar. Sedikit dari sedikit trust sudah mulai muncul. Memang trust yang paling berat, yang defisit itu antara stakeholders dengan militer. Ini yang belum bisa kita lakukan. Tapi Presiden tadi balik lagi ke pertanyaan, Presiden sudah mengatakan sambil kita membantu Myanmar, ASEAN tidak boleh terhostage, ASEAN tidak boleh terhenti. Oleh karena itu yang kita dorong, yang kita persiapkan tadi, dari membangun fondasi untuk menghadapi tantangan masa depan sampai membangunkan pilar-pilar kerjasama ekonomi untuk mendukung epicentrum of growth. Itu mengenai Myanmar. Kalau mengenai geopolitik, di sini masalahnya. Di East Asia Summit, deklarasinya mengenai epicentrum of growth. Tetapi dengan situasi dunia seperti saat ini, semua diskusi pada akhirnya dicampur dengan situasi geopolitik. Dan pada saat sudah masuk geopolitik, maka nggak bakal akan terjadi persetujuan atau bisa terjadi konsensus. Karena bagaimana Amerika misalnya dengan Rusia bisa bersepakat mengenai Ukraina, kan nggak mungkin. Maka yang kita lakukan adalah kita mau kerjasama untuk menjadikan Asia Tenggara epicentrum of growth ya. Setuju ya? Oke, setuju. Tapi mereka bilang, tapi geopolitik harus masuk. Kalau geopolitik kita masukkan ke sini, kita semuanya oleng. Mau oleng nggak? Enggak. Maka saya tawarkan yang kerjasama kita bungkus dulu ya. Sementara yang geopolitik saya refleksikan di dalam chair statement. Chair statement itu tanggung jawabnya chair. Jadi sebenarnya dari East Asia Summit itu ada 2 dokumen. Satu deklarasi yang fully dinegosiasikan, harus konsensus. Satu lagi chair statement yang merupakan tanggung jawab chair untuk merefleksikan situasi diskusinya. Dan akhirnya dapat disetujui dengan cara ini walaupun sangat-sangat berat sekali, tetapi di sini kita kalau kita kemudian lihat ke dalam, ini tidak mungkin terjadi. Kesepakatan seperti ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada trust dunia, trust negara-negara EAS terhadap leadership Indonesia yang mau mendengarkan, mau menjembatani perbedaan, dan itu adalah modal besar kita. Kepercayaan itu ya Bu ya, yang kemudian ditekankan melalui KTT ke-43 ASEAN di Jakarta. Ibu Retno berulang kali menyebut bahwa KTT ke-43 ASEAN di Jakarta ini adalah satu kebutuhan Bu untuk masyarakat di kawasan ASEAN. Mungkin Ibu bisa mengelaborasi lebih lanjut. Jadi sebetulnya secara langsung maupun juga secara tidak langsung manfaat dari penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN ini di kawasan ASEAN, lebih khusus untuk masyarakat luas ini seperti apa Bu? Jadi KTT ini kan dilakukan secara reguler ya. Setiap tahun, dalam 1 tahun itu ada 2 KTT. KTT pertama di bawah Indonesia, itu selalu, kalau KTT pertama selalu digunakan untuk mengkonsolidasikan posisi ASEAN, mengkonsolidasikan kerjasama ASEAN. Setelah itu baru ada KTT keduanya, dalam hal ini adalah yang 43 kemarin, itu didahului dengan KTT ASEAN-nya dulu, baru dengan yang plus-plusnya. Ada yang +1, ada yang +3, ada yang +8 dalam bentuk EAS. Nah, orang selalu tanya manfaatnya apa? Itu pertanyaan yang sangat normal, sangat logis, dan memang harus ditanyakan. Karena at the end, yang berbicara itu adalah apa yang dirasakan manfaatnya. Nah, dari KTT ini dari hal yang kecil, kemarin kayak di Labuan Bajo, seluruh hotel pasti penuh. Hotel itu memerlukan makanan,
kemudian memerlukan sabun, memerlukan souvenir dan sebagainya. Berarti di situ ekonomi akan bergerak, akan hidup. Sama di Jakarta. Kemarin ada 16 hotel yang dipakai. Full ya Bu ya? Full semua. Satu negara ada yang ngebuk satu hotel, ada satu negara yang ngebuk 2 hotel. Itu yang makanannya, yang macam-macamnya. Tapi kita juga mempersiapkan yang lebih luas lagi. Misalnya, pekerja migran kita memerlukan perlindungan. Di KTT 42 ada kerjasama untuk perlindungan pekerja migran. APK kita memerlukan perlindungan. Ada kerjasama untuk APK. Baru-baru ini gencar berita mengenai online scam. Korbannya sebagian besar adalah orang Indonesia. Kita buatkan kerjasama untuk memerangi itu. Jadi kita melakukan kerjasama itu merespon kebutuhan masyarakat. Terus kemudian untuk menjadikan epicentrum of growth kita lihat, apalagi nih, ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, keuangan. Itu kita perkokoh semua pilar-pilarnya, termasuk sekarang kalau kita bertransaksi dengan negara-negara ASEAN, ada beberapa negara, belum semuanya memang, itu kita bisa melakukannya dengan menggunakan local currency. Jadi dari kebutuhan immediate masyarakat, mengenai hotel, makanan, kemudian kebutuhan mendasar lainnya, perlindungan-perlindungan, sampai pilar-pilar ekonomi yang bisa memperkokoh Asia Tenggara sebagai epicentrum of growth, itu semuanya kita persiapkan. Manfaat ekonomi ya Bu, yang manfaat paling besar ekonomi. ya. Karena Indian sekali lagi, rakyat selalu menanyakan kemanfaatan ekonominya apa buat mereka. Terakhir itu misalnya di hari terakhir, waktu kita negosiasi masih mampet semuanya itu hampir nggak tidur.